Perkenalkan, nama saya Daud Kresnodeva dengan NIM 18041111080, dan saya akan menjelaskan codingan judul skripsi saya yang berjudul klasifikasi citra akut limbah plastik leukemia menggunakan CNN dengan transfer learning pada arsitektur VCG16. Baik, untuk bagian ini digunakan untuk melakukan import library yang digunakan pada codingan ini. Kemudian bagian ini digunakan untuk memanggil Google Drive yang digunakan yang berisi folder-folder yang digunakan di sini juga, dan juga di sini digunakan untuk menyimpan direktori dari citra dataset citra positif dan juga dataset citra negatifnya. Kemudian kita hitung semua total citra, yaitu 360. Kemudian pada bagian ini yaitu pre-processing untuk mengubah citra dari sebelumnya BGR ke RGB. Bisa kita lihat di sini. Kemudian kita rubah ukurannya juga sesuai yang diperlukan, dan kita akan menyimpan juga kelasnya, karena pada penamaan file datasetnya terdapat kelasnya juga. Nah, pada bagian ini digunakan untuk membagi data training dan juga data testing dengan pembagian 20% untuk data testing dan 80% untuk data training. Kemudian pada bagian ini digunakan untuk memanggil image data generator yang berfungsi untuk melakukan augmentasi citra, di mana parameternya adalah parameter yang diperlukan. Bagian ini hanya untuk menampilkan citranya. Kemudian pada bagian ini digunakan untuk memanggil model yang digunakan, yaitu VCG16, di mana pada bagian ini kita panggil modelnya. Kemudian kita juga lakukan transfer learning dengan menggunakan bobot ImageNet. Kemudian kita tidak ikutkan lapisan fully connected-nya. Kemudian kita bukukan lapisan konvolusinya yang ada pada base VCG16 ini, dan fungsi model ini sebenarnya hanya untuk menambahkan lapisan fully connected-nya saja, dan juga optimizer-nya menggunakan optimizer SGD. Pada fungsi ini hanya untuk menampilkan grafik pelatihan dan juga grafik validasi, akurasi dan juga grafik loss-nya. Nah, pada bagian ini juga kita akan melakukan evaluasi, di mana model yang telah dilakukan training akan melakukan prediksi. Kemudian nilai prediksi tersebut akan dibulatkan ke 0,5 ke atas jika 1 dibulatkan ke 1 jika prediksinya bernilai lebih dari atau sama dengan 0,5, dan dibulatkan ke bawah 0 jika bernilai di bawah itu. Kemudian kita juga buat confusion matrixnya, dan juga kita tampilkan confusion matrixnya. Kita juga print hasil dari akurasi, precision, recall, dan F1-nya. Nah, kemudian pada bagian ini adalah main programnya, di mana learning rate-nya akan berkisar di skenario uji coba. Kemudian untuk scaffold-nya kita panggil stratified scaffold. Kemudian pada masing-masing fold-nya kita akan lakukan kita akan bagi, yaitu data training pada fold-nya dan juga data validasi pada fold tersebut, dan juga kelasnya. Kemudian kita panggil modelnya, dan kita lakukan training pada bagian ini. Di sini data asisi model kita hapus saja. Di sini kita akan melakukan training pada pada model tersebut dengan menggunakan data fold pada masing-masing foldnya, dan juga validation data yang telah kita bagi sebelumnya. Kemudian kita akan evaluasi modelnya pada ini, dan juga kita akan panggil juga fungsi evaluasi yang telah kita buat. Kemudian grafiknya kita juga buat. Kemudian untuk kurva erosinya kita ini adalah tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari pelatihannya, dan juga grafik erosinya seperti ini. Nah, ini nanti pada masing-masing model, pada seluruh fold, jika seluruh fold telah dijalankan training, maka seluruh model pada fold tersebut akan dihitung erosinya menggunakan, di sini terlihat rumit ya, karena
saya masukkan ke dictionary, tapi sebenarnya mudah. Kita hanya panggil fungsi erosi curve yang telah disediakan oleh keras, dan juga kita hitung EUC-nya. Oke, menggunakan ini yang telah kita masukkan ke dalam ini. Oke, kemudian hasil erosi curve-nya akan menjadi seperti ini. Ya, masing-masing voltnya telah dihitung. Oke, sekian untuk codingan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.